Oke, selanjutnya di video ini saya akan menjelaskan tentang GGL induksi diri pada induktor. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau ada suatu kumparan itu gulungan kawat ya. Suatu kumparan seperti ini yang dialiri arus listrik dan ada flux yang terjadi di kumparan itu, maka induktansi diri dari suatu kumparan rumusnya adalah N kali flux dibagi I. Jumlah lilitan kali flux yang masuk ke situ dibagi I. Itu kalau kita tahu data arus sama flux ya. Tapi kalau arus dan fluxnya kita nggak tahu, juga bisa rumus yang ini. Mu 0 mu R N kuadrat kali A dibagi L. Mu 0 itu koefisien ya. 4 pi kali 7, mu R itu bahannya, permeabilitas bahan. A luas, L panjang kawatnya atau panjang kumparan. Panjang kumparannya ya. Nah, lalu di induktor itu akan muncul juga energi yang bisa tersimpan, rumusnya setengah Li kuadrat. Dan juga ada GGL induksi diri, bisa juga muncul kalau ada perubahan arus yang ada di induksi diri yang ada di kumparan itu. Jadi min L dI per dt. Oke. Terus rumus bantunya bisa juga GGLI kali R atau I sama dengan Q bagi T. I itu arus, juga bisa muatan dibagi waktu. Nah, jadi ini kumpulan-kumpulan rumusnya. Nah, kita pakai di aplikasi ke soalnya ya. Yang pertama, ada sebuah kumparan dengan 50 lilitan, ini N-nya, induktansinya 2 mH, ini L-nya. Kuat arusnya I-nya 5 ampere, maka besarnya flux berapa? Nah, ini tadi rumusnya L sama dengan N flux per I. Jadi kita masukin L-nya 2 mH berarti 10 pangkat min 3 ya. N-nya 50, fluxnya dicari, arusnya 5. Dari sini kita dapat fluxnya 2 kali 10 min 3 kali 5 bagi 50. Dapatnya 2 kali 10 pangkat min 4. Flux rumus satunya Weber ya. Kemudian nomor 2, ada solenoida 200 lilitan, ini N-nya, panjangnya 40, ini L-nya. Terus luas penampangnya sekian, ini A-nya. Terbuat dari bahan yang permeabilitasnya 10 kali udara. 10 kali permeabilitas udara. Ya. Induktansi dirinya berapa? Gitu. L-nya. Masukin ke rumus yang ada mu-nya tadi ya. Mu 0 kali mu R kali N kuadrat A per L. Jadi mu 0-nya 4pi, 10 pangkat min 7. Mu R-nya 10, N kuadratnya 200 kuadrat. Ya, rumus yang ini ya. N kuadratnya 200 kuadrat kali A dibagi L. A-nya dalam V 0,01 per V dibagi L panjangnya 0,4. Nah, dari sini kita hitung 4 kali 10 min 7 kali 10 kali 200 kuadrat kali 0,01 dibagi 0,4. Kita akan dapat 4 kali 10 pangkat min 3 Henry. Berarti 4 mili Henry. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ada arus pada sebuah kumparan 200 mH, ini L-nya ya. Kumparannya berubah setiap saat menurut fungsi I. Ini I-nya. Besar GGL induktansi diri pada saat detik 0,1. GGL yang ditanya. Nah, GGL rumusnya min L dI per dt. Min L dI per dt. Oke. Jadi kalau kita masukin
ke rumus ini, berarti min 200 mili, 200 kali 10 × min 3. DI nya D dari 2T kuadrat tambah 3T min 3 per DT. Jadi kalau diturunin min 0,2, DI per DT ini jadi turunan ya, turunan ini terhadap ini. Jadi ini kalau diturunin jadinya 4T, 2T kuadrat itu turun jadi 4T tambah 3 kurang 0, lalu T nya masuk 0,1, sehingga GGL nya min 0,2, 4 kali 0,1 tambah 3, 7, ini yang dalam kurung jadi 3,4 kali 0,2, dapatnya min 0,8 volt GGL nya. Oke, selanjutnya ini yang energi. Ada sebuah kumparan 1 Henry, L nya dialiri arus 5 ampere, I nya yang ditanya energinya berapa. Ya, rumus yang energi W sama dengan setengah LI kuadrat. Jadi setengah kali L, L nya 1, I nya 5 kuadrat. Jadi 25 per 2 Joule. 12,5 gitu ya. Nah, jadi di GGL induksi diri ini yang kalian perlu pahamin adalah selalu rumus-rumusnya, harus hafal. Ini rumus energi, ini rumus GGL induksi, min L DI per DT. Lalu ini rumus induktor, induktansi diri induktor dari kumparan ya, ini juga rumus induktor. Seperti itu. Aplikasi dari GGL induksi diri pada induktor. Semoga bermanfaat.